kita kembali masuk dalam pemilihan umum kepala daerah. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati, wakil bupati, pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Pilkada. Tapi marilah sekarang kita tidak seperti dalam pilkada-pilkada yang lalu. Sekarang kita jangan lagi jalani itu sebagai suatu acara yang sudah rutin belaka. Acara beberapa menit di tempat pemungutan suara TPS. Sekarang harus lain. Kita sudah harus insafi di semua daerah di Indonesia bahwa inilah pemilihan pemimpin yang paling buruk. Proses pilkada yang paling rendah kualitasnya. Karena merupakan akumulasi dari semua akibat terburuk dari sistem yang keliru, yang sudah berakumulasi dari masa-masa sebelumnya, sudah tersedimentasi menjadi budaya politik yang terlalu anomali, terlalu sakit. Baik calon-calonnya, baik performance calon-calonnya selama kampanye, maupun kita masyarakat pemilih sendiri. Kita secara rata-rata sudah menjadi masyarakat pemilih yang paling tidak berkualitas di dalam sistem demokrasi yang sehat. Kita benci koruptor, pemimpin yang korup. Kita senang mereka diberitakan tertangkap oleh KPK. Tetapi sesungguhnya, seperti kata George Simmel, ahli sosiologi dan ahli filsafat kebudayaan asal Jerman itu, George Simmel jelaskan bahwa ternyata buruknya pemimpin yang terpilih adalah proyeksi langsung dari sifat buruknya masyarakat itu sendiri. Pemimpin berjiwa korup yang terpilih itu tidak lain karena masyarakatnya korup. Masyarakat mengkorup jiwa mereka sendiri, menjual suara mereka, menukar hak politik yang sangat mulia itu dengan uang. Begitu penjelasan dari George Simmel. Tapi bukan sampai di situ saja. Sekarang kondisi menyeluruhnya sudah sangat kusut. Kita bahkan sudah tak bisa lagi mengatakan, oh jangan pilih pemimpin yang bagi-bagi uang. Kenapa? Karena bisa saja seorang anggota calon yang paling berkualitas di antara calon lainnya, itu, lalu ada yang bantu dia uang untuk dibagi-bagikan oleh tim mereka. Orang yang punya uang membantu itu karena dia khawatir calonnya yang berkualitas hebat itu akan kalah karena semua lawannya bagi-bagi uang. Gitu. Atau karena pemimpin itu sendiri yang berkualitas tinggi itu sedemikian besar obsesi visinya sehingga ia rela mengeluarkan uang sendiri karena toh ia anggap memang sudah begitulah natur dari pemilih sekarang ini. Ini kan kondisi yang sudah terlalu jauh melantur. Pendek kata, paling parah. Gitu. Jadi, kita sendiri yang harus memulai perubahan itu. Kitalah yang harus mulai berubah. Merubah politik pemerintahan yang titik balik formalnya dimulai pada hari pilkada, pemilu, itu dimulai dari keinsafan diri kita masing-masing. Jangan hanya menyalahkan para politikus. Maka sekali lagi saya katakan kita perlu insafi bahwa inilah pemilihan kepala daerah yang paling buruk sepanjang sejarah. Dan boleh jadi adalah salah satu yang paling buruk di dunia. Betapa tidak. Kita tidak memilih calon yang paling baik di antara calon-calon yang sangat berkualitas. Kita harus memilih calon-calon yang tampil tidak melalui mekanisme politik yang sehat yang bisa secara optimal menghadirkan tokoh-tokoh sejati. Kita harus memilih dan hanya memilih tokoh-tokoh karbitan, tokoh-tokoh jadi-jadian, tokoh yang hanya ditokohkan oleh proses kong kali kong partai-partai, lalu dipoles melalui media setting, pembentukan opini, rekayasa imajinasi publik dengan segala baliho, poster, spanduk, stiker, macam-macam. Jadi, ketokohan para calon itu
tidak terbentuk dalam diri mereka sendiri. Ketokohan mereka cuma terbentuk di dalam persepsi kita masyarakat pemilih. Calon-calon itu bukan tokoh sejati pada diri mereka sendiri, tapi cuma menjadi tokoh yang dibentuk di dalam persepsi kita secara paksa oleh media massa, medsos, dan program kampanye yang dahsyat. Akibatnya banyak, dan semua akibat yang banyak itu masing-masingnya sangat parah. Kepala daerah yang terpilih cuma akan menjadi petugas rutinitas realisasi anggaran selama 5 tahun. Dimulai dengan ia dilantik dengan seremoni yang wah gitu, dieluk-elukkan. Selama 5 tahun hadir di acara-acara, berpidato, kata sambutan, begitu saja. Rutin. Sampai tiba lagi pilkada berikutnya, rutin. Pilkada itu sendiri sudah rutin. Cuma rutinitas untuk menghabiskan anggaran APBD, DAU, APBN. Lalu diganti lagi dengan yang lain. Rutin. Sudah terlalu jarang untuk bisa menampilkan pemimpin yang misalnya seperti Jokowi saat menjadi wali kota Solo. Bayangkan hanya dalam tempo 1 periode saja, dia berhasil menaikkan pendapatan asli daerah PAD Solo sebesar 300.000%. Padahal kota Solo kita tahu sudah merupakan kota tua. Dalam pengertian sedemikian rupa kondisinya, sehingga sudah tidak gampang lagi melakukan pembangunan fisik yang besar-besaran, apalagi misalnya seperti proyek pertambangan, perkebunan raksasa, pabrik-pabrik industri olahan hasil bumi dengan topangan perkebunan yang besar. Tidak lagi bisa di sana gitu. Juga tidak mudah untuk kota itu membangun industri jasa yang spektakuler. Karena ia dikelilingi atau dikepung oleh kota-kota besar yang sudah lebih dulu maju industri jasanya. Seperti Yogyakarta dan Semarang terutama. Jokowi itu hanyalah sebuah keajaiban. Tapi adalah kenyataan. Juga sudah terlalu jarang, sudah sangat langka proses politik yang bisa melahirkan pemimpin daerah seperti Samratulangi di dalam Dewan Minahasa Rat dulu. Betapa ia berani berontak terhadap tatanan kolonial dengan menghapus sistem perbudakan terselubung yang kendati sudah membudaya di masyarakat itu sendiri. Dulu penguasa kolonial Belanda berhasil menyiasati budaya Minahasa yang disebut Mapalus. Mereka jadikan Herendienst, bahasa Belandanya. Dinasnya tuan-tuan, pekerjaannya tuan-tuan, dinasnya para tuan. Jadi Samratulangi merombak apa yang sudah jadi budaya. Dia juga melakukan gerakan penanaman pohon kelapa. Gitu. Nah, sampai daerahnya itu sempat menjadi penghasil kopra terbesar. Banyak orang sekarang tidak tahu bahwa pohon kelapa yang sekarang menjadi lambang daerah Sulawesi Utara, lambang Minahasa Utara, lambang organisasi olahraga Sulawesi Utara, pohon kelapa, daerah Nyur Melambai katanya itu bukan proses alami, bukan natural. Itu man-made. Gerakan yang digerakkan oleh manusia. Man-made. Made by Ratulangi. Jadi sedemikian besar jejak-jejak karyanya sewaktu menjadi tokoh daerah. Sebelum ia menjadi tokoh Volksraad yang sedemikian besar karyanya dia sebagai manusia. Ia merombak apa yang sudah jadi budaya dan merombak alam. Itu luar biasa. Nah, tapi dalam sistem politik sekarang dan budaya politik yang sekarang sudah terbentuk, hal seperti itu sudah sangat sukar. Sudah sangat sukar untuk bisa menampilkan pemimpin seperti itu. Nah, padahal hukum alamnya politik adalah sebaliknya. Hukum alamnya politik adalah harus menampilkan tokoh-tokoh seperti Jokowi dan Ratulangi itu
Dan setiap tokoh yang baru datang akan lebih lagi dan lebih lagi. Itulah hukum progresivitas alam. Karena itu sebenarnya memang hukum alamnya politik. Ahli filsafat politik Carl Smith menjelaskan kepemimpinan politik adalah manifestasi teologis. Jadi bahkan begitu ya, theological politics. Gitu. Tokoh politik yang tampil semestinya adalah seperti tampilnya seorang nabi yang merombak tatanan sebelumnya. Yang buruk dihancurkannya untuk diganti dengan yang baik. Yang sudah baik dihancurkannya agar masyarakat itu move on, hijrah. Jangan tenggelam dalam zona nyaman. Harus move on ke taraf peradaban yang lebih tinggi dan yang lebih tinggi lagi. Jadi jangan rutinitas belaka. Politik harus revolusi, kata Carl Smith tadi. Yang politik tidak revolusioner itu administrasi namanya. Hanya urusan tata negara, tata usaha namanya itu. Rutinitas tata usaha. Gitu. Bukan politik. Dari pilkada ke pilkada berikutnya, wali kota A diganti wali kota B, tapi hanya merupakan aktor atau aktris yang hanya melakonkan skenario yang sama, kerja rutin. Itu juga Bupati C diganti dengan Bupati D, tapi malah bisa makin mundur, bukan saja rutin. Banyak daerah mengalami kemunduran, katakanlah seperti Sulawesi Utara dan NTT, suatu daerah ini yang dulu bahkan Indonesia baru merdeka, itu indeks pembangunan manusia udah tinggi. Tapi justru kemudian sekarang dengan fasilitas dan dana pembangunannya yang kendati besar, tapi malah sudah jauh tertinggal oleh daerah lain. Pengangguran meluas. Contoh saja tahun 2010 Sulawesi Utara masuk dalam 6 daerah tingkat pengangguran terbesar di Indonesia. Tahun berikutnya 2011 malah makin terpuruk menjadi 4 besar persentasi pengangguran terbesar seluruh Indonesia. Pemimpin daerah silih berganti, tapi semuanya cuma menjadi pekerja rutin. Bupati, wali kota, gubernur hanya seperti pegawai rutin belaka. Tidak ada visi dalam arti sungguh-sungguh, vision. Visi pemimpin seperti itu misalnya ya, memang yang sungguh-sungguh itu, katakanlah misalnya calon presiden Ronald Reagan ketika ikut Pilpres Amerika. Visinya dia bilang begini, dia mengutip dari kitab Mazmur dalam Bible. Mari kita jadikan Amerika laksana kota yang bercahaya di puncak bukit. Menjadi ketakjuban mata semua bangsa-bangsa di dunia. Begitu pula ketika Tan Malaka tahun 1928 bicara tentang Indonesia akan datang. Begitu juga Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir. Ketika mereka bicara. Begitu juga Samratulangi. Bahkan pada jauh sebelumnya lagi, pada 1914. Sudah berbicara tentang visi yang sangat besar. Gitu. Bicara tentang negerinya yang di masa akan datang. Itulah visi, vision, gitu. Jadi visi bukan sekedar rumusan daftar kalimat tentang apa yang akan dibikin, rencanakan. Daftar yang sebanyak-banyaknya ini, itu, bla bla bla. Visi jangan hanya disuruh bikin pada para pengrajin kata-kata. Tidak, visi adalah obsesi jiwa pemimpin itu sendiri. Bahkan Carl Smith bilang, menurut perspektif yang disebut theological politics itu, visi haruslah obsesi jiwa yang menyatu dengan dan sebagai iman yang sungguh-sungguh. Visi jangan cuma disusun oleh tim sukses yang kualitasnya jongkok. Jenderal Soeharto contohnya saat mengganti Bung Karno, karena ia terlibat bersama daerah-daerah yang bergolak dalam periode Permesta, ia punya visi untuk membangun masyarakat yang makmur. Juga sebagai tokoh dengan latar belakang budaya Jawa, ia pun memendam nilai dari mitos Jawa klasik
tentang negeri yang gemah ripah loh jinawi. Itu visi. Nah, tapi untuk menjabarkan visi besar itu, ia mengusahakan secara sungguh-sungguh. Gitu. Pak Harto mengusahakan secara serius. Gitu. Ia andalkan banyak tim yang justru masing-masing sudah sangat andal. Berwawasan luas. Gitu. Ada tim yang dipimpin Ali Murtopo. Di situ ada CSIS, sebuah lembaga think tank yang bisa sangat diandalkan waktu itu ya. Pusat studi, pusat kajian. Ia kerahkan think tank juga Seskuat. Pak Harto kerahkan para pemikir di Seskuat. Juga ia kerahkan think tank yang dipimpin Profesor Sarbini dan para intelektual ex Partai Sosialis Indonesia. Itu banyak intelektualnya di situ. Lalu ada juga Pak Harto andalkan itu tim Universitas Indonesia. Di situ ada Ali Wardana, Subroto, Emil Salim, dan lain-lain. Lalu ada lagi tim yang melibatkan pakar-pakar dari luar yang dikoordinir oleh Wijoy Niti Sastro. Ada yang kemudian terkenal setelah banyak dikritik ya, disebut dengan nada sinisme mafia berkeli gitu. Dan semua tim itu menghimpun masukan dari kalangan yang seluasnya. Ali Murtopo misalnya dengan timnya sudah hebat, masih tetap mencari masukan misalnya dari Vence Sumual, Profesor Sumitrojo Edikusumo, banyak gitu. Begitu pula Universitas Indonesia yang padahal sudah gudang akademisi yang jagoan, tetapi mereka sangat intens mencari masukan dari para pemikir dari luar kampus. Begitu, karena visi besar, maka harus dirumuskan secara serius. Ya, jadi ada visi besar, obsesi positif, yang bahkan oleh Carl Smith disebut iman politik. Lalu serius mewujudkannya melalui program yang besar. Begitu. Kenapa dalam sejarah Indonesia ada kepala-kepala daerah yang fenomenal? Seperti misalnya Ali Sadikin di Jakarta, Gatot Suherman di NTB, El Tari di NTT, Wali Kota Sugiono di Malang. Gitu. Juga Akub Sainal waktu jadi gubernur Irian. Ada juga beberapa lainnya yang tidak perlu saya sebut sini. Mereka masing-masing tentu bukan sudah sempurna. Ada kekurangannya. Tetapi dibanding ratusan kepala daerah yang pernah ada, bahkan mungkin ribuan, yang pernah ada dan yang mungkin masih akan ada lebih banyak lagi nanti, mengapa hanya mereka yang dikenang dengan tinta emas? Karena mereka melakukan pencapaian yang luar biasa. Bukan biasa-biasa saja, bukan rutinitas. Mengapa mereka melakukan hal-hal besar? Hal-hal yang luar biasa. Karena obsesi positif. Karena visi besar. Jadi jangan sebaliknya. Visi kecil atau bahkan hanya rutinitas melanjutkan pemimpin sebelumnya. Atau bahkan tidak ada visi. Atau malah visi yang salah kaprah. Gitu. Ada calon-calon pemimpin daerah Indonesia Timur yang memasang misinya berupa proyek membangun pelabuhan internasional sebagai gerbang ekspor impor internasional untuk menyaingi Singapura. Untuk menggusur dominasi Singapura itu. Alasannya hanya karena dibanding Singapura itu daerahnya lebih dekat ke bibir Pasifik. Mereka kira Singapura itu menjadi pelabuhan besar karena dibangun tiba-tiba dengan anggaran dana besar. Kerahkan dana besar untuk kembangkan dermaganya, kembangkan jalan tol baru untuk akses ke pelabuhan, macam-macam gitu. Mereka lupa atau memang tidak pernah tahu bahwa Singapura itu menjadi pelabuhan sebesar sekarang ini tidak melalui cara seperti yang mereka kira dan kehendaki sekarang. Pelabuhan di Singapura itu diakselerasi pembangunannya dan dimodernisasi sejak pemerintah Inggris dan hanya sempat terhambat sedikit sewaktu konflik internasional berkecamuk itu, perang dingin yang melibatkan Inggris dan Amerika di Asia Tenggara dan Indochina itu sampai selama berapa puluh tahun. Tetapi pada dasarnya pelabuhan di Singapura itu diperbesar karena untuk mengakomodasi
ekspor dan impor dari wilayah-wilayah sekitar kawasan itu yang sudah tumbuh selama berabad-abad sebelumnya. Dan tambah melonjak lagi sesudah Perang Dunia Kedua dengan dana yang kita tahu itu program New Deal, stimulus Bank Dunia dan lain-lain. Nah, jadi produksi di kawasan itu berkembang dari Thailand, dari Malaysia, dari Jawa, Bali, Sumatera, hasil-hasil hutan dari Kalimantan, itu. Terlebih sejak Orde Baru ya, itu dari Indonesia melonjak itu. Singapura itu menjadi pelabuhan ekspor dari seluruh kawasan itu dengan produksi yang sudah sangat-sangat besar. Sehingga dia menjadi layak untuk ekspor yang datang dari Eropa, Amerika, Jepang dan sebagainya untuk kebutuhan ya semua kawasan itu. Pasar yang besar dan dengan daya beli yang sudah besar. Hal yang sama terjadi dalam pengembangan pelabuhan Rotterdam di Nederland dulu. Juga pelabuhan Beirut di Lebanon pada masa waktu kawasan Timur Tengah masih sangat hebat ya, masih sangat merupakan salah satu pusat perekonomian gitu. Jadi sekarang sekali lagi untuk pengembangan sarana dan prasarana itu tidak lain terutama dan terdahulu untuk mengakomodasi perkembangan produksi. Tidak sebaliknya untuk menstimulasi produksi. Produksi distimulasi hanya oleh daya kreatif masyarakat itu. Tidak lain. Membangun sarana dan prasarana tanpa diimbangi secara membadai dengan pembangunan produksi, itu hanya memperlancar proses untuk daerah itu menjadi sasaran pembuangan produksi negara-negara lain. Itu pasti berakibat sangat parah. Semua segi negatif dari teori-teori ekonomi kritis, seperti teori ketergantungan, dependensi teori sentral periferi, teori kretinisasi atau pengerdilan, hubungan yang kerdil antara negara pengekspor dan yang hanya menjadi buangan ekspor. Gitu. Semua akan tertimbun pada daerah yang dibangun pelabuhannya, sarana pelabuhannya, tapi tidak dibangun produksinya yang handal. Itu. Dan itu baru di bidang ekonomi, belum lagi biaya sosialnya, social cost-nya. Segala patologi sosial akan subur, pelacuran, kriminalitas, macam-macam. Seorang manusia tampil dijadikan pemimpin oleh komunitasnya karena visi besarnya. Visi. Ya. Sosiologinya itu membutuhkan pemimpin yang hanya tampil. Itu. Nah, kita balik sekarang ke soal pilkada ya. Gitu. Marilah kita mengambil keputusan dalam diri kita masing-masing untuk menjadikan pilkada kali ini sebagai yang terakhir daripada yang paling buruk. Kedepan kita perkuat civil society untuk membangun budaya politik yang sehat. Berjuang merombak sistem politik yang salah kaprah. Sistem politik yang salah itu, sistem pilkada yang salah itu semua harus diakhiri. Sekarang membangun civil society sudah sangat mudah, tidak seperti dulu. Sekarang dengan adanya jaringan medsos, website, blog, Facebook, Instagram, YouTube, email, WhatsApp, WA, Twitter, broadcast, TV streaming, banyak lagi itu. Semua itu akan menjadi sarana pembentukan civil society yang kuat yang tidak bisa terbendung oleh kekuasaan dan kekuatan apapun. Tidak bisa. Gitu. Kalau dulu ya, begitu redaktur koran, redaktur media massa terbeli oleh penguasa, seluruh opini publik dihegemoni.
Begitu pemimpin partai terbeli, begitu pemimpin kelompok keagamaan, pemimpin jemaat terbeli oleh penguasa, selesai. Semua langsung terkooptasi. Tuh. Tapi medsos tidak. Medsos itu bukan saja menggalang civil society, tapi pula sekaligus dia membekali pengetahuan, daya kritis, kesadaran politik, tanggung jawab politik masyarakat. Nah, tugas dan tanggung jawab para eksponen civil society itu hanyalah mendidik masyarakat untuk cerdas memilih informasi yang sungguh-sungguh mencerdaskan, membawa pencerahan, mengisi kesadaran dengan pengertian-pengertian hakiki. Masyarakat jadi terlatih untuk menyaring informasi yang hoax, swamp, dan segala sampah yang menyesatkan. Melalui proses demokrasi deliberatif, inilah melalui jaringan medsos itulah akan terkristal konsep-konsep yang benar. Dan itulah yang akan mengisi konstitusi negara, undang-undang dasar, undang-undang, sampai peraturan daerah, perda. Inilah satu-satunya jalan menuju politik yang benar, politik yang waras, politik untuk peradaban manusia dan kemanusiaan yang sejati.